Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu ada beserta kami. Engkau hadir dalam setiap firman yang kami baca dan renungkan. Kami mohon penerangan Roh Kudus-Mu agar segala perhatian dan akal budi kami terarah kepadamu lewat firman dan renungan yang akan kami dengarkan saat ini. Semoga dengan mendengarkan dan merenungkan sabdamu, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Di rumah ibadat di Kapernaum, orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, "Bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa saja makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Siapa saja makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga, siapa saja yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Siapa saja makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, makan dan minum adalah salah satu kebutuhan pokok manusia. Tanpa makan dan minum, manusia pasti akan merasakan lapar dan haus, sehingga hal itu akan mengganggu kehidupan manusia. Untuk itulah manusia rela berjerih lelah agar dapat memenuhi kebutuhannya akan makan dan minum. Akan tetapi, hal itu bukan berarti bahwa manusia hidup hanya untuk makan dan minum. Sebaliknya, makan dan minum adalah kebutuhan manusia dalam melanjutkan kehidupannya. Saudara-saudariku yang terkasih, perikop Injil yang hari ini kita renungkan mengisahkan tentang wejangan Yesus kepada para murid tentang roti hidup. Roti hidup yang dimaksud oleh Yesus tentu saja adalah dirinya sendiri. Bila pada perikop Injil hari-hari kemarin, Yesus menegaskan tentang Ia yang memberi makan melalui pewahyuan dan kebijaksanaan kepada mereka yang percaya. Pada perikop Injil hari ini, Yesus menegaskan tentang pemberian tubuh dan darahnya sebagai jaminan menuju hidup kekal. Sebab barang siapa makan dagingku
dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Memakan daging dan minum darah yang dimaksud Yesus bukanlah dalam arti fisik. Ungkapan ini mesti dimaknai secara spiritual, bahwa Yesuslah yang menjadi sumber kehidupan, tempat di mana orang-orang menemukan makna Ekaristi yang sejati. Maka dari itu, setiap orang yang percaya mesti menimba anugerah kehidupan yang berasal dari Yesus yang memberikan dirinya sebagai santapan rohani dalam Ekaristi Kudus. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, melalui perikop Injil yang kita renungkan di masa Paskah ini, kita kembali diingatkan bahwa dengan menyantap tubuh dan darahnya dalam Ekaristi Kudus, kita memperoleh kehidupan kekal bersama Allah. Meskipun kadangkala ketika merayakan Ekaristi, sebagian dari kita hanya menganggapnya sebagai rutinitas biasa di hari Minggu. Namun hal itu janganlah membuat kita hidup dalam kesombongan rohani. Ingatlah bahwa masih banyak saudara-saudari kita yang sungguh rindu untuk menyantap tubuh dan darah Kristus, tetapi mereka sulit untuk bisa merayakan Ekaristi karena beberapa alasan. Selain itu, marilah meneladani Yesus yang rela memberi dirinya sebagai santapan bagi kita. Kita pun dapat memberi diri dengan membantu saudara-saudari kita yang kelaparan dan yang sulit mendapatkan makanan, ataupun dengan memberi perhatian kepada mereka yang tersingkirkan dan terpinggirkan. Maka dari itu, saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita saling memberi diri. Tuhan memberkati kita. Ya Allah yang Maha Rahim, kami bersyukur sebab melalui misteri Paskah dan kebangkitan-Mu, kami memperoleh keselamatan dan pembebasan dari dosa. Semoga melalui Ekaristi yang kami rayakan dalam kesatuan dengan gereja-Mu yang kudus, kami pun memperoleh kekuatan dalam mengarungi perjalanan hidup ini. Semoga kami juga mampu saling menguatkan dan saling memberi diri seperti Engkau yang memberi diri sebagai santapan rohani kepada kami. Semuanya ini kami mohonkan dengan perantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama
menuju kehidupan abadi, dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.